Kisah yang akan saya bawakan kali ini merupakan legenda dari negara Chile, tepatnya di kota Concepcion di sebuah laguna yang kini lebih dikenal dengan nama Las Tres Pascualas Lagoon. Sekitar abad ke-18, di sebuah laguna ditemukan 3 mayat gadis yang mengapung di danau itu. Mereka adalah 3 saudara kembar Pascualas. Mereka mati dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Lalu, mengapa mereka bertiga meninggal di sana? Apakah mereka dibunuh? Begini kisahnya. Keluarga Pascualas memiliki 3 orang anak perempuan kembar bernama Elvira, Ursula, dan Catalina. Namun mereka lebih dikenal dengan sebutan Las Tres Pascualas atau 3 Pascualas. Mereka adalah keluarga sederhana yang religius. Setiap hari 3 Pascualas pergi mencuci pakaian mereka di laguna itu. Ketika mereka mencuci pakaian, mereka seringkali menyanyikan lagu-lagu cinta. Maklumlah, menemukan cinta sejati merupakan impian mereka. Suatu hari, seorang pemuda tampan datang berkunjung ke desa itu. Ayah ketiga gadis itu menyewakan kamar dan menerima pemuda itu menginap di rumah mereka. Pada zaman itu, sudah biasa bagi para warga untuk menyewakan kamar di rumah mereka untuk para pengunjung. Ketiga gadis itu terpesona dan diam-diam jatuh cinta pada pemuda tampan itu. Pemuda itu tahu bahwa ketiga gadis itu jatuh cinta padanya. Mereka bertiga sama-sama cantik dan menarik. Pemuda itu juga suka pada mereka. Ia mendekati dan menggoda mereka satu persatu tanpa sepengetahuan yang lain. Ketiga gadis itu menyimpan perasaan mereka masing-masing tanpa memberitahu satu sama lain. Semakin lama mereka semakin jatuh cinta dan berpikir bahwa pemuda inilah cinta sejati mereka. Sedangkan pemuda itu semakin lama semakin bingung mau memilih yang mana. Ia mendekati ketiganya, menyukai ketiganya, namun bingung mau memilih yang mana. Ia juga tahu jika ia memilih salah seorang di antaranya, kedua yang lain pasti akan marah dan kecewa. Terjebak di dalam situasi yang sulit, akhirnya pemuda itu memutuskan untuk berterus terang pada mereka. Ia membuat janji pada ketiga gadis itu untuk bertemu pada malam hari di pinggir laguna, tempat mereka biasa mencuci pakaian mereka. Pada zaman itu, seorang gadis tidak diizinkan untuk keluar seorang diri di malam hari, terlebih lagi untuk menemui seorang pria, karena akan menjadi bahan pergunjingan warga desa. Namun karena rasa cinta yang begitu mendalam, ketiga gadis itu memutuskan untuk pergi menemui pria itu. Mereka belum mengetahui kebenaran menyakitkan yang sebentar lagi akan mereka hadapi bersama. Sembunyi-sembunyi, tak ingin ada seorang pun yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Bahkan sesama saudara kembar, mereka saling tidak terbuka. Ketiga gadis itu berdandan, mengenakan pakaian tercantik, menyelinap keluar rumah dan segera pergi ke tepi laguna, tempat di mana masing-masing dari mereka berpikir akan memadu kasih dengan pemuda pujaan hati mereka. Ketika mereka tiba di tempat yang sudah dijanjikan, betapa terkejutnya mereka karena bertemu satu sama lain. Tidak lama kemudian, pemuda itu datang dan berterus terang kepada mereka bahwa selama ini ia telah mendekati mereka semua tanpa sepengetahuan yang lainnya. Ia juga mengatakan bahwa ia menyukai ketiganya dan bingung harus memilih yang mana. Ketiga gadis itu merasa sangat kecewa. Hati mereka hancur berkeping-keping mengetahui bahwa mereka telah dikhianati dan dipermainkan sang pujaan hati. Mereka begitu mencintai pemuda itu, namun tak sanggup jika memikirkan pria itu harus membagi cinta di antara ketiganya. Lagi pula, mereka saling menyayangi satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan cinta si pemuda.
Mereka begitu sedih dan kecewa, merasa tak sanggup kehilangan cinta sejati mereka. Mereka juga kecewa dengan diri mereka sendiri yang telah membuat aib dengan keluar rumah di malam hari hanya untuk bertemu dengan seorang pemuda. Mereka marah dan amat sangat kecewa. Tak sanggup lagi dengan penderitaan ini, mereka memutuskan untuk bunuh diri di laguna itu. Mereka mati tenggelam dan ditemukan keesokan harinya oleh warga desa lain yang hendak mencuci pakaian di sana. Setelah kejadian itu, laguna itu menjadi angker. Hantu ketiga gadis itu gentayangan dan mencari mangsa pria-pria muda yang tampan. Ketiga hantu itu akan merayu pemuda yang mampir ke laguna itu dan membujuknya untuk naik perahu bersama mereka. Perahu itu akan tenggelam dan menyeret si pemuda ke dasar laguna itu, dan setelah beberapa hari kemudian ditemukan dalam keadaan mengambang di permukaan air, tak bernyawa lagi. Konon katanya ada 2 cara untuk selamat dari jebakan hantu Pascualas ini. Pertama, pria yang menjadi korban itu hanya boleh memilih salah satu di antara mereka dan menolak yang lain, maka ia akan dibebaskan dan selamat dari ancaman maut. Kedua, jika korban tergoda oleh ketiganya dan terlanjur naik perahu bersama mereka, pria itu harus meneriakkan nama Pascuala sebanyak 3 kali. Maka ketiga hantu itu akan terhisap pusaran air di tengah laguna itu dan menghilang. Sudah banyak yang menjadi korban, bahkan sampai ke zaman modern seperti saat ini. Oleh sebab itu, kisah mereka telah menjadi legenda yang sangat terkenal di sana. Dan laguna itu sendiri dinamai sesuai dengan nama mereka. Sekian Amaso kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.